Kopi, kumpulan obrolan pemuda Indonesia. Podcast Kopi Channel mengangkat berbagai cerita tentang pemuda-pemudi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan zaman demi masa depan yang cemerlang. Untuk mendukung podcast ini, jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Namanya Sumarno Simbolon. Pria berdarah Batak ini masih berusia 26 tahun. Di usianya yang masih muda, ia memilih untuk menggeluti usaha jasa kurir. Selain terjun sebagai kurir antar barang, Sumarno juga adalah owner dari jasa kurir yang ia dirikan, yang diberi nama SPS, Sentosa Perdana Sejahtera Express. Setiap hari ia bersama dengan rekannya mengantar barang-barang yang sudah dititipkan kepada mereka. Dan dalam hidupnya, Sumarno memiliki mutu hidup. Setiap usaha pasti ada jalan. Jangan takut untuk berusaha. Dan dalam usianya yang masih relatif muda itu, Sumarno juga memiliki cita-cita agar kelak di usia 35 tahun dia harus menjadi seorang pengusaha yang sukses. Hal ini sangat menginspirasi. Hal ini juga sangat memotivasi bagi kaum generasi muda yang masih takut untuk berusaha hari ini. Silakan kita saksikan video di dalam Kopi Channel dalam perbincangan seputar kurir bersama Sumarno Simbolon. Hai, kembali lagi dalam Kopi Channel. Saat ini saya sedang bersama Bang Sumarno Simbolon. Ini bergerak dalam usaha jasa kurir. Nah, hari ini kita pengen menginspirasi generasi muda saat ini yang takut dalam berusaha, yang bisa melihat apa sih usaha di zaman ini. Ini hanya salah satu contoh, tapi kedepannya kita akan mengembangkan lagi channel ini dalam berbagai bentuk. Ada yang buat ketawa, ada yang serius, ada yang bagaimana, pokoknya tetap di Kopi Channel. Ini Bang, kami mau tanya-tanya nih Bang, seputaran ya tentang abang lah. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama nih jadi kurir? Kalau kita jadi kurir kurang lebih 9 bulan lah. 9 bulan ya? Jalan ya, saya kira 9 bulan gitu lah. Ini kerjanya punya orang atau milik sendiri? Bagaimana sistem kerjanya? Gimana ya? Kalau kita bilang sih ini punya kita lah, cuman kita kerja sama dengan teman-teman kita gitu. Kita ada partner kerja juga gitu. Oh, berarti nih abang yang mengelola jasa kurir ini? Iya, tapi kita ada partner kerja kita. Oh, ada gitu. partnernya ya, ada tim kerjanya. Tim ya? kerjanya kita ada 4-5 orang. Iya ya. Jadi saya dibantu dengan rekan-rekan kerja saya gitu. Dan sampai sekarang gimana Bang perjalanan jasa kurir? Saya lihat sih masih konsisten ya, tapi ya namanya dunia lapangan seperti ini pasti ada tantangan tersendiri gitu ya. Ada naik turunnya ya? Naik turunnya itu hal biasa. Setiap hari selalu ada ya. Rata-rata barang yang harus diantarkan berapa setiap hari? Kalau perharinya itu sih nggak nggak tertentu ya. Terkadang ada yang rekan-rekan bisa bawa 31 orang, ada 20. Kita bisa rata-rata kan 25 paket lah per orang. Wow. Dikali 5 orang kurang lebih 125 ya? 125 ke 130 paket seperti ini. Luar biasa ya. Itu masih enak hitung barangnya ini. Nah, gini ya, para Kopi Channel lovers. Kopi Channel lovers. Kita juga mau tanya juga nih. Artinya kan sebelum jadi kurir
itu abang pernah kerja juga kan sebelumnya? Nah, pasti dong. Punya pengalaman kerja juga. Nah, kenapa kok mau jadi kurir gitu dia? Sebelumnya kerjaan abang itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke dunia kurir ini, awalnya sih dulu kita kerja proyek juga. Kita Proyek familiar juga ya. familiar di Batam mungkin kurang lebih tahu juga dunia kurir seperti galangan seperti Galangan ya, galangan kapal ya. benar-benar. Nah itu guys, jadi orang-orang di Batam ini Ya, banyak juga yang kerja, laki-lakinya tuh kerjanya berat, itu di galangan kapal namanya. Ini populer dulu, sekarang lagi sepi. Jadi di galangan kapal tuh gimana tuh ceritanya itu bang? kalau kurang lebih di galangan itu kita lihat sih tantangannya banyak juga ya. Namanya dunia kerja pasti ada tantangan tersendiri gitu ya. Kalau di galangan ya mungkin kerjanya lebih berat gitu ya. Jadi jam kerjanya harus tertentu. Nah, di situ dia bedanya. Bedanya orang yang ngatur kita ya. Ya, gitu. Jadi setelah dari galangan kapal, kan itu kan nggak bertahan ya, kontrak-kontrak sistemnya, Benar. kontrak-kontrak ya. Pernah juga punya usaha yang lain sebelum menjadi kurir ini? Sebelumnya pernah sih. Kita dulu punya usaha warung-warung kopi seperti itu. Kopi ya. Untuk anak-anak muda, rekan-rekan gitu. Usaha muda juga nih. Kita pernah jatuh bangun dalam usaha itu pernah. Jadi kita ya mungkin ada masanya kan ya, masanya di warung dulu mungkin selesai, masanya di proyek dulu selesai, balik terinspirasi dengan dunia kurir seperti ini. Kita Nah, harus biasa. itu yang paling menarik. Kenapa tertarik dengan dunia kurir? Ini dia. Kalau bagi saya sih gini ya, kita di 2019 itu masuk masa-masa pandemi ya. Jadi kita beranggapan orang itu kebanyakan di rumah. Iya Nah, betul. Jadi kita terinspirasi nih, apa sih yang kita bisa lakukan ketika orang berada di rumah, yang bisa membuat kita ibaratnya kita berjalan ada usaha seperti itu. Terinspirasi lah buka kurir. Awalnya sendiri. Karena orang sekarang bergerak dalam bidang usaha online di rumah ya. Benar. Jadi rata-rata orang sekarang punya usaha atau penghasilan itu jatuhnya dari rumah. Masa-masa pandemi mungkin orang kan dibatasi nih untuk Ya, keluar. betul, Jadi betul. orang akan terinspirasi cari jalan di mana sih supaya ada timbul atau Usaha, menghasilkan penghasilan dari rumah seperti itu. Orang jualan dari rumah, tapi kan nggak mungkin sambil jualan dia sendiri yang nganter ya. Benar. Mungkin terlalu berat ya. Benar. Wah luar biasa sudut pandang abang ini, pandang ekonomi itu langsung cepet ya. Kalau orang ada yang jualan dari rumah berarti dia butuh jasa antar nih, jasa kurir istilahnya sekarang. Wah luar biasa nih bang. Oke, untuk sesi satu ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya, kita break dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Yang mau kirim-kirim barang, SPS Express solusinya. Barang all shop, dokumen, untuk seluruh kota Batam, cuma Rp10.000. SPS siap menjemput barang Anda dan mengantar kepada konsumen-konsumen Anda. Untuk pengiriman barang, SPS Express solusinya. Silakan hubungi nomor HP dan WA berikut ini. Oke bang, ada yang ketinggalan nih. Nah ini yang paling penting ya. Apa sih suka dukanya jadi kurir? Kalau suka dukanya itu ya terkadang ya kita di lapangan itu seperti cuaca misalnya nih Cuaca ya, hujan hujan, ya makanya rekan-rekan saya itu saya bangga sama mereka, artinya dalam cuaca pun demi pelayanan ke customer kita harus tembus hujannya itu Harus kita sampai barangnya. harus sampai dalam satu hari. Luar biasa tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab yang sangat luar biasa. Nah selain itu bang, ada nggak dari penjual ke konsumen apa persoalan-persoalan yang ada di lapangan lah? Kalau itu sih termasuk sering terjadi juga, rata-rata kurir di luar sana juga pasti sering ngalamin ya. Mungkin seperti ini ada kendalanya. Nah, customernya mungkin pesan gitu. Iya. Tahu-taunya ketika kurir kita tiba di alamat, kadang banyak kendala seperti mungkin alamat nggak jelas lah, Apa tidak jelas ya? atau mungkin seperti uang tidak disediakan seperti itu. Nah, itu yang jadi masalah. Udah pesan barang, sampai barang di rumah, uangnya nggak ada. Uangnya Gimana nih? Aduh, itu persoalan gimana tuh bang kalau sempet kayak gitu?
Ya mau tak mau, makanya sebagai kurir itu saya pastikan orang-orangnya itu termasuk orang-orang yang luar biasa kesabarannya, kegigihannya gitu. Karena apa? Kalau terjadi hal yang seperti itu, kita mau tak mau harus legowo, tidak dapat apa-apa. Sementara kurir kita sudah Rugi ya. yang ada rugi. Jadi barang nggak bisa pulang sama pihak penjual. Kalau itu pulang, hanya saja kurirnya tidak dapat Oh, upah. jasa Jasa kurirnya itu upah tidak kurirnya nggak mereka dapet. terima seperti itu. Waduh, ternyata berat juga menjadi seorang Benar. kurir ini, sangat berat tanggung jawabnya. Tadi di lapangan tadi ketemu yang begitu, dia nggak dapat apa-apa, udah nahan hujan panas, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, baru apa lagi tuh bang? Mungkin nggak cuma itu juga persoalannya. Yang paling parahnya itu terkadang seperti ini. Dia mungkin pesan barang, lalu mungkin tidak sesuai dengan pesanan dia. Iya. Yang dia marah itu, customernya itu malah kurir kita yang dimarahin. Itu lagi Wah. persoalan yang tidak lazim. Bukan kita penjualnya, Nah. kita hanya mengantar barang, tapi kita yang kena marahin sama konsumen. Oh Iya. berat juga nih, ini tantangan yang paling berat ya. Kalau nggak sabar memang benar-benar berantem ya. Berantem. Pernah berantem? Ya, saya pribadi sih cekcok itu pernah. Cekcok Karena aja ya? Cekcok, Cekcok ya? cekcok itu hal wajar karena kadang tidak lazim gitu. Kita kan tidak menahu nih, harusnya dia komplain ke penjualnya. Kita hanya Komplain ke kita ya. bukan komplain ke kita gitu. Kita hanya bantu mengantarkan saja. Kalau misal ada komplainan, kita bantu komplain ke penjualnya. Seperti itu prosedur yang ada seharusnya gitu. Wah, inilah pesan-pesan buat konsumen dan juga penjual. Ya, harus hati-hati lah, barang sesuai lah. Dan juga buat konsumen nih, ini pesan moral ini bagi jasa kurir ini. Mereka hanya mengantar barang, mereka hanya mencari sesuap nasi. Ya, jika ada komplain jangan sama kurirnya lah, sama penjualnya lah. Kalau sudah mesan, ya sediakanlah uangnya. Kalau nggak ada uang, jangan mesan. Itu aja, jangan beratkan kurir. Mereka hanyalah memberikan jasanya untuk mengantar barang. Nah, ini pesan juga ini buat masyarakat semuanya yang melihat Kopi Channel ini edukasi buat kita semua supaya kita enak dan jasa-jasa kurir ini kita hargai keberadaan mereka karena mereka juga menahan panas, menahan hujan dan juga mereka mau mengantarkan barang yang kita pesan. Oke, Bang. Saya pikir ini sudah perjuangan yang sangat luar biasa. Ya, jaya terus, sentosa, perkasa, sejahtera. Oke, masih tetap di Kopi Channel dan jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi dengan konten-konten berikutnya. Bye. Yang mau kirim-kirim barang, SPS Express solusinya. Barang all shop, dokumen, untuk seluruh kota Batam, cuma Rp10.000. SPS siap menjemput barang Anda dan mengantar kepada konsumen-konsumen Anda. Untuk pengiriman barang, SPS Express solusinya. Silakan hubungi nomor HP dan WA berikut ini. Oke, kembali lagi di YouTube Kopi Channel, kumpulan obrolan pemuda Indonesia. Oke, Bang, kita kembali lagi. Ada pertanyaan nih ya. Sebenarnya moto hidup Abang itu apa sih? Kalau moto hidup saya itu sih setiap usaha pasti ada jalan gitu ya. Setiap usaha pasti ada jalan. Pokoknya siapa yang mau berusaha pasti ada aja jalannya. Ya. Jangan takut untuk berusaha. Wah, luar biasa moto hidup Abang ini ya. Oke, itu moto hidup Abang ini. Kira-kira cita-cita Abang sebagai generasi muda ini dalam hidup itu ada target tertentu nggak dalam hidup? Kalau target tertentu sih pastinya ada ya, tapi saya tidak mendahului yang kuasa nih ceritanya. Tapi saya punya target bahwa di usia saya 35 itu bahwa saya sudah harus jadi ibaratnya pengusaha sukses. Dan Wow. bisa membantu banyak orang, rekan-rekan atau mungkin Menciptakan lapangan kerja ya. menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang betul-betul bisa kita ajak untuk sama-sama sukses seperti itu cita-cita. Luar biasa. Begini nih tampilan anak generasi muda, nggak malu. Ini masih kurir, tapi tujuannya, cita-citanya 35 tahun harus jadi orang sukses. Mau nggak begitu? Nah, selain itu nih Bang, nah, kalau begitu kita minta nih pesan-pesannya apa Bang buat generasi-generasi muda zaman sekarang.
Kalau pesan-pesannya sih seperti ini ya, saya sih enggak bahwa saya tidak mengajari. Iya. Ini pribadi saya. Bagi saya bawakan pribadi saya, ibaratnya terkadang kita anak muda takut untuk berusaha. Takutnya digagal di ekonomi atau mungkin di biaya. Terus aja berusaha mengalir saja, itu urusan hasil ya itu urusan belakang. Pokoknya berusaha ya. Seperti saya bilang moto saya tadi, setiap kita berusaha pasti ada jalannya, seperti itu. Bagi saya sih seperti itu aja juga. Betul ya. Jadi itu dia tadi pesannya. Jadi untuk anak-anak muda yang takut berusaha, jangan takut berusaha. Usahakan saja. Soal kedepannya bagaimana ya serahkan nasabah yang kuasa ya kan gitu ya kan. Yang penting berusaha pasti ada jalan. PSP ya, PSP apa tadi panjangannya itu? SPS. SPS ya. Oh, SPS. SPS. Apa itu Bang panjangannya itu Bang? Sentosa Perkasa Sejahtera. Ya, Sentosa Perkasa Sejahtera Express. Jaya selalu. Jangan lupa bagi yang jualan online di rumah silakan hubungi nih Sentosa Perkasa Sejahtera. Oke, sampai jumpa. Bye.